Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM H540124141. Dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai regresi linear berganda lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Oke, di sini kita akan mengingat kembali materi dari pertemuan sebelumnya mengenai regresi linear berganda, yang dimana rumusnya itu Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah BKXK ditambah error. Dimana untuk keterangannya sendiri yaitu sebagai variabel dependen atau hal yang mau kita prediksi, X itu dia sebagai variabel independen atau faktor yang mempengaruhi si Y, B0 atau intercept yaitu nilai Y kalau semua X-nya sama dengan 0 atau biasa semacam titik awalnya. Nah, sedangkan kalau beta itu dia koefisien regresinya atau seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Kalau B-nya itu lebih dari 0, X-nya itu bakal naik, Y-nya juga bakal naik. Nah, kalau B-nya itu kurang dari 0, maka X-nya bakal naik dan Y-nya itu bakal turun. Sedangkan error itu adalah faktor lain yang tidak masuk ke dalam model. Nah, selanjutnya itu mengenai korelasi parsial yang terdiri dari korelasi biasa di mana hubungan antar dua variabel tapi sering bias karena ada faktor lain yang ikut berperan. Lalu yang kedua, korelasi parsial, yaitu hubungan murni antara dua variabel setelah faktor lain itu dikendalikan. Contohnya kayak gaji atau Y dipengaruhi pendidikan sebagai X1, tapi juga dipengaruhi pengalaman kerja sebagai X2. Kalau pakai korelasi biasa, kita bisa salah kira kalau pendidikan itu punya pengaruh besar, padahal mungkin pengalaman kerja itu akan lebih dominan. Nah, dengan korelasi parsial, pengalaman kerja dikendalikan, jadi kita bisa lihat pengaruh asli pendidikan ke gaji. Next, lanjut mengenai variabel dummy, yang dimana regresi itu biasanya cuma bisa pakai data angka atau interval atau juga rasio. Nah, kalau datanya kategori jenis kelamin, status kerja, jurusan, maka harus kita ubah dulu ke bentuk angka. Nah, itu yang dinamakan dengan dummy. Nah, dummy itu biasanya pakai angka 0 atau 1. Kalau ada K kategori, kita bikin K hingga 1 dummy. Contohnya, status kerja punya 3 kategori, yaitu PNS, swasta, dan tidak bekerja. Maka dibuat 2 dummy. Dummy 1:1 kalau PNS, 0 kalau bukan. Dummy 2:1 kalau swasta, 0 kalau bukan. Tidak bekerja jadi baseline atau kategori acuan. Next, mengenai R kuadrat terkoreksi, yang dimana R kuadrat itu untuk mengukur seberapa besar variabel X itu bisa menjelaskan Y. Semakin tinggi R kuadrat maka semakin bagus modelnya, tapi kita harus hati-hati. Masalahnya kalau kita tambah variabel, R kuadrat itu akan selalu naik walaupun variabel itu nggak ada gunanya. Jadi, adjust R kuadrat mengatasi masalah itu. Bisa naik atau turun. Kalau turun berarti variabel tambahan tadi nggak penting. Nah, untuk yang terakhir itu mengenai stepwise regression, yang dimana ini adalah teknik untuk nyari model terbaik dengan cara menambah atau menghapus variabel, dan terdiri dari 3 metode. Yang pertama itu forward selection, yang dimana itu dimulai dari model kosong lalu dimasukin variabel satu persatu, hanya yang signifikan yang dipertahankan. Lalu yang kedua, backward elimination, mulai dari model penuh lalu hapus variabel yang gak signifikan satu persatu, dan selanjutnya ada stepwise atau both, kombinasi keduanya, bisa nambah atau buang variabel di tiap langkah. Tujuannya untuk dapetin model yang efisien, cukup menjelaskannya tanpa variabel yang gak penting. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil interpretasi menggunakan aplikasi Hippius, yang dimana di sini kita memperoleh persamaannya yaitu Y sama dengan 15766,29 ditambah 0,7374 X1 ditambah 0,5499 X2, dimana yaitu sebagai GDP atau variabel dependent, X1 sebagai investment, dan X2 sebagai export.
yang artinya kalau investasinya naik 1 satuan, maka GDP naik 0,7374 satuan. Lalu kalau ekspor naik 1 satuan, maka GDP naik 0,5499 satuan. Lalu saat konstanta 15766,29 menunjukkan nilai GDP saat investasi dan ekspornya itu sama dengan 0. Next, untuk koefisien dan signifikansinya itu ada X1 atau investment yang dimana koefisien itu 0,7374, P value-nya 0,0000 kurang dari 0,05 yang artinya ini signifikan. Lalu X2 atau exports itu koefisiennya 0,5499, P value-nya 0,0007 yaitu kurang dari 0,05 yang artinya juga signifikan. Jadi keduanya itu terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDP. Selanjutnya ada goodness of fit atau R kuadrat. Nah, di sini kita lihat bahwa angkanya itu mencapai 0,5877 yang artinya 58,77% variasi GDP bisa dijelaskan oleh investasi dan ekspor. Lalu adjust R kuadrat sama dengan 0,5701 yang cukup tinggi, yang artinya itu menandakan model akan stabil meskipun variabel ditambah atau dikurangi. Lanjut uji F-nya, kita memperoleh bahwa F statistiknya 33,498, P value-nya 0,0000 yang artinya model secara keseluruhan itu signifikan. Variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap GDP. Lalu yang terakhir ada autokorelasi mencapai 2,102, mendekati angka 2. Berarti tidak ada masalah autokorelasi serius. Nah, untuk kesimpulannya itu model regresi sudah baik. Variabel investasi dan ekspor berpengaruh signifikan terhadap GDP dengan kemampuan menjelaskan variasi sekitar 59%. Oke, sekarang saya akan menjelaskan interpretasi menggunakan aplikasi RStudio-nya. Dimana di sini kita memperoleh untuk persamaan regresinya itu GDP sama dengan 15766,29 ditambah 0,7374 dikali investment ditambah 0,5499 dikali export. Nah, selanjutnya untuk koefisien signifikansinya itu dia yang pertama investment atau X1-nya itu estimate-nya mencapai 0,7374 dengan standar error sama dengan 0,1069. T value-nya mencapai 6,90, P value-nya kurang dari 0,001 yang artinya signifikan. Nah, untuk export atau X2-nya estimate-nya itu dia mencapai 0,5499, standar error-nya itu 0,1521, T value-nya 3,16. Nah, untuk P value-nya 0,003 yang artinya juga signifikan. Untuk intercept-nya itu estimate-nya mencapai 15766,29. P value-nya mencapai 0,020 yang artinya signifikan juga. Nah, lalu ada goodness of fit. Dia mencapai R square-nya itu 0,5877 sama dengan EVILS. Artinya 58,77% variasi GDP bisa dijelaskan oleh model. Lalu yang kedua adjust R square, dia mencapai 0,5702, sedikit lebih tinggi dari EVILS. Bisa kita jadikan selisih pembulatan yang menunjukkan konsistensi model. Lalu lanjut ke uji F, dia F statistiknya mencapai 33,5, P value-nya kurang dari 0,001 yang artinya model akan signifikan secara keseluruhan. Nah, untuk residual standard error-nya itu RStudio di sini juga menampilkan residual standard error mencapai 5553
yang menunjukkan rata-rata deviasi data itu aktual dari prediksi model. Kesimpulannya, hasilnya konsisten dengan EViews. Kedua variabel signifikan berpengaruh positif terhadap GDP dan model cukup baik karena R kuadrat itu sekitar 59%. Sekian, terima kasih.